Bayangan di Windsor, intrik senyap di mahkota Inggris. Saya selalu sangat prihatin dengan apa yang terjadi di balik tembok kekuasaan, dengan cermat mengamati gerak-gerik orang-orang di sekitar keluarga kerajaan. Pada awal tahun ini, selama gala amal yang memukau di Kastil Windsor, konflik senyap mulai meretakkan aura keagungan yang mengelilingi mahkota. Ketika Pangeran William menerima peringatan internal dari Departemen Keamanan, semua perhatiannya tertuju pada Laura Lopez, wanita yang tampak sebagai putri Ratu Camilla. Di tengah sapaan sosial dan melodi yang elegan, kamera keamanan menangkap pertemuan pribadi antara Laura dan Edward Hargrove, penasihat media keluarga kerajaan, di area terpencil, dengan perilaku yang menimbulkan kecurigaan. Bagi William, pertemuan itu bukanlah pertemuan sederhana dan tidak berbahaya. Krisis media di masa lalu telah mengajarkannya bahwa bahkan retakan terkecil pun dapat mengguncang fondasi seluruh institusi. Laura, di sisi lain, tetap tenang, membatasi interaksinya hanya pada beberapa tokoh kunci, seolah-olah dia sedang mengatur papan catur yang tak terlihat. Ketika artikel-artikel anonim mulai muncul, mengungkap konflik internal dan mengguncang citra kerajaan, William terpaksa bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini hanya rasa ingin tahu pribadi atau strategi yang diperhitungkan dengan cermat dan diatur di balik layar? Dan jika demikian, siapa penerima manfaat sebenarnya? Pada malam pertama tahun 2026, Kastil Windsor masih mempertahankan kemegahan kunonya. Tetapi aula besar kini diterangi dengan cemerlang oleh lampu gantung kristal. Pantulannya menari-nari di dinding batu dan potret leluhur. Gala amal Global Children's Support Fund sedang berlangsung meriah, mempertemukan ratusan tamu, para donatur miliarder, diplomat dengan pakaian mewah, dan anggota keluarga kerajaan yang menarik semua perhatian. Di permukaan, suasananya sempurna. Para tamu bergerak dengan anggun di antara meja-meja, bertukar kata tentang bisnis, politik, dan amal. Tetapi di balik lapisan kemewahan itu, arus rahasia, ambisi, dan konspirasi mengalir yang, jika terungkap, dapat menjatuhkan dinasti tersebut. Pangeran William berdiri di tengah ruangan. Senyum sopannya yang biasa terpampang di wajahnya, berjabat tangan dan mendengarkan pujian dengan tenang. Di sampingnya, Ratu Camilla bersinar dalam gaun hijau mutiara, berseri-seri saat memperkenalkan tamu-tamu keluarganya, memperkuat persepsi akan ikatan yang erat dan kuat. Di antara mereka, Laura Lopez menonjol. Meskipun bukan anggota resmi keluarga kerajaan, status istimewanya sebagai tamu ratu memungkinkannya untuk bergerak bebas melalui area terlarang, koridor pribadi, ruang tunggu kecil, dan bahkan di dekat kantor sementara istana. Gaun biru kehijauan Laura berkilauan di bawah cahaya lampu gantung, rambut pirangnya terurai alami di bahunya, dan tatapannya yang tajam dan percaya diri memikat semua orang. Beberapa anggota staf keamanan mengawasinya lebih dekat dari biasanya, meskipun masih belum ada alasan konkret untuk campur tangan. Malam itu mencapai puncaknya. William baru saja selesai berbicara dengan duta besar Prancis ketika teleponnya yang aman bergetar sedikit. Sambil meminta izin, ia mundur ke sudut terpencil di dekat jendela besar yang menghadap ke taman yang gelap. Layar menampilkan peringatan keamanan aktivitas tidak biasa di zona timur terlarang. "Mohon segera periksa," bunyi pesan itu. Jantung William berdebar kencang. Diam-diam, ia meninggalkan ruangan dan menuju ke kantor sementara. Saat pintu tertutup di belakangnya, suasana berubah dari ceria menjadi hening tegang. Layar monitor sudah menyala. Kepala keamanan sedang menunggu, suaranya rendah dan serius. "Yang mulia, kamera merekam ini 10 menit yang lalu." William duduk, pandangannya tertuju pada layar. Gambarnya jelas meskipun pencahayaan redup. Laura Lopez berdiri di koridor terpencil, menghadap Edward Hargrove, penasihat media, mengenakan setelan abu-abu. Mereka berbicara dengan cepat, gerak tubuh Laura tegas, dan Hargrove mengangguk berulang kali dengan ekspresi tegang. Tidak ada suara, tetapi bahasa tubuh mereka menunjukkan bahwa percakapan itu tidak santai. Hargrove melihat sekeliling seolah takut terlihat,
Laura tetap dingin, penuh perhitungan, matanya tanpa ekspresi. Pesta gala di Kastil Windsor berlangsung dengan kemegahan seperti biasanya. Lampu-lampu berkilauan, aula-aula yang bersih, dan tawa para tamu yang bergema di sepanjang koridor marmer. Namun, bagi Pangeran William, malam itu ditandai dengan perasaan yang meresahkan. Perasaan bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi di balik kesopanan dan protokol. Saat ia berjabat tangan dan berpose untuk foto, William memperhatikan setiap tatapan, setiap gerakan dengan ketelitian yang hampir seperti militer. Senyum sopannya menyembunyikan ketegangan yang mendidih di dalam dirinya. Ini bukan kebetulan, gumamnya pada diri sendiri, mengepalkan tinjunya. Adegan yang ia saksikan malam sebelumnya tidak dapat diartikan sebagai pertemuan sosial biasa. Laura Lopez, putri Camilla dari pernikahan sebelumnya, telah mengadakan pertemuan pribadi dengan Edward Hargrove, seorang penasihat media veteran untuk keluarga kerajaan. Kerahasiaan tempat tersebut tidak cukup untuk menyembunyikannya. Saat fajar, sinar matahari musim dingin yang pucat menerobos masuk melalui jendela. Kastil Windsor menerangi lantai batu yang dipoles dan lukisan dinding kuno yang menghiasi dinding. Namun bagi William, semuanya tampak berbeda. Ia duduk di kantor sementaranya di sayap timur, meninjau laporan keamanan yang terus diperbarui di komputernya. Kurang tidur tidak mengurangi kewaspadaannya. Setiap detail malam sebelumnya terulang kembali dalam pikirannya. Mulai dari gerak-gerik Laura yang terencana hingga keterlibatan Hargrove yang tampak jelas. Laura bergerak dengan tujuan yang jelas, menghindari keramaian dan obrolan ringan, hanya mendekati tokoh-tokoh terkemuka di bidang politik, media, dan filantropi. William langsung memahami ini. Dia di sini untuk urusan bisnis, gumamnya. Dan pertemuan pribadi dengan Hargrove melengkapi gambaran tersebut. Kepercayaan yang telah ia berikan kepada konsultan media itu kini goyah antara keraguan dan pengkhianatan. Menyadari bahwa ia harus bertindak cepat, William memanggil kepala keamanan. "Saya butuh tinjauan rahasia," katanya. Suaranya tegas tetapi rendah agar tidak terdengar orang lain. Misinya jelas, menyelidiki Laura dan Hargrove secara menyeluruh, melacak komunikasi, email, panggilan telepon, pertemuan, dan bahkan transaksi keuangan baru-baru ini. Semua harus dilakukan secara rahasia tanpa memberitahu anggota tim lainnya atau media. Laporan pendahuluan akan siap dalam 48 jam. Sambil menunggu, William meninjau insiden-insiden baru-baru ini. Artikel-artikel anonim yang mulai menabur keraguan tentang kohesi keluarga kerajaan, tentang pengaruh Ratu Camilla yang semakin besar. Itu bukan skandal besar, tetapi cukup untuk memengaruhi persepsi publik. Jika Laura berada di balik ini atau setidaknya terhubung dengannya, dia sedang memainkan permainan yang berbahaya. Jika ini benar, bisiknya sambil mengepalkan tinju, mereka telah memilih lawan yang salah. Ini bukan pertama kalinya William menghadapi kebocoran atau manipulasi informasi. Sejarah keluarga penuh dengan pengkhianatan dan kebocoran yang telah menyebabkan penderitaan. Kali ini, dia bertekad untuk tidak membiarkan nasib monarki dikompromikan oleh ambisi pribadi. Keamanan memulai peninjauan secara diam-diam, melacak setiap gerakan, setiap komunikasi, setiap jejak digital, sementara William menunggu dengan campuran kecemasan dan tekad. Latar belakang Laura rumit. Sebagai putri Camilla dari pernikahan sebelumnya, ia tumbuh di bawah bayang-bayang kekuasaan kerajaan dengan hak terbatas dan tanpa gelar resmi. Naiknya ibunya ke posisi permaisuri hanya memperkuat rasa keterasingannya. Namun, jauh dari konfrontasi terbuka, Laura secara strategis merencanakan untuk meningkatkan pengaruh ibunya, memanfaatkan acara sosial, hubungan media, dan kampanye citra yang bijaksana. Ambisinya bukan hanya untuk menyoroti Camilla, tetapi juga untuk memposisikan dirinya sebagai pemain kunci dalam lingkup kekuasaan, mengendalikan segala sesuatu di balik layar. Hari-hari menjelang gala dipenuhi dengan persiapan yang intens. Sementara London masih merasakan semangat Natal, Laura dengan cermat merancang rencananya di apartemennya di Chelsea. Artikel-artikel lama, laporan media,
analisis kampanye masa lalu. Semuanya berfungsi sebagai referensi untuk mengantisipasi langkah, menghitung risiko, dan memaksimalkan peluang. Setiap langkah diperhitungkan. Setiap pertemuan dirancang untuk memperkuat posisi mereka tanpa menimbulkan kecurigaan yang jelas. William menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh manuver ini, tidak mampu bersikap pasif. Pengalihan tanggung jawab dari Raja Charles kepadanya menuntut kewaspadaan yang konstan. Setiap kebocoran informasi, setiap langkah strategis Laura dan Hargrove dapat memengaruhi stabilitas monarki dan persepsi publik terhadap keluarga kerajaan. Tekadnya jelas untuk melindungi institusi, mengungkap jaringan ambisi, dan bertindak cepat sebelum situasi memburuk. Hargrove yang berusia 50-an telah meninggalkan ruang redaksi untuk mencari keamanan di lingkungan kerajaan. Cerdas, tetapi terbebani oleh tekanan keuangan, utang hipotek, dan biaya pendidikan anak-anaknya, hidupnya tidak senyaman orang-orang di sekitarnya. Laura telah dengan cermat menyelidiki kelemahannya melalui kontak bersama, menyusun profil yang menggabungkan kerentanan dengan ambisi yang terkendali. Pertemuan pertama mereka berlangsung pada sore hari yang hujan di bulan Desember di sebuah kafe sederhana di Knightsbridge. Laura memilih lokasi ini karena lalu lintas pejalan kaki yang rendah dan minimnya kamera keamanan. Ia mengenakan mantel wol sederhana, rambutnya disisir ke belakang. Tampak seperti wanita biasa yang tertarik untuk membahas pekerjaan. Hargrove tiba beberapa menit terlambat, sedikit cemas, dan Laura menawarinya latte dengan senyum ramah. "Terima kasih atas waktu Anda. Saya hanya ingin lebih memahami bagaimana media memandang seluk-beluk keluarga kerajaan. Sebagai anggota keluarga, saya prihatin dengan citra kita," kata Laura, nadanya tenang dan persuasif. Hargrove mengangguk, tetapi matanya menunjukkan sedikit kehati-hatian. Laura melanjutkan, "Saya tidak ingin mengajukan pertanyaan sensitif. Saya hanya kadang-kadang melihat bahwa ibu saya, Ratu, disalahpahami. Jika kita memiliki informasi yang lebih otentik, kita dapat membantu memperbaiki citranya." Kemudian dengan licik ia menawarkan insentif finansial tidak langsung. Dukungan untuk proyek pribadi melalui dana amal atau kontrak iklan, tanpa secara langsung menyeratkan transaksi ilegal. Hargrove tetap diam untuk waktu yang lama, menyadari bahwa membocorkan informasi internal merupakan pelanggaran serius terhadap tugasnya, tetapi jumlah yang diisyaratkan cukup untuk mengurangi tekanan langsungnya, akhirnya membuatnya setuju. "Saya akan mengamati dan membagikan apa yang saya bisa. Tidak langsung dengan pers, hanya dengan sumber anonim," katanya, menyegel awal kebocoran informasi. Sejak saat itu, komunikasi rahasia mengalir. Hargrove mengirimkan detail kecil namun berharga. Isi pertemuan pribadi dalam agenda Raja Charles. Perselisihan kecil antara William dan Camilla mengenai kegiatan amal dan bagaimana Catherine diprioritaskan dalam acara-acara penting. Laura menerima informasi ini melalui aplikasi terenkripsi dan mendistribusikannya kepada jurnalis lepas yang mengkhususkan diri dalam artikel anonim untuk tabloid dan situs berita online. Artikel-artikel itu mulai muncul secara bertahap, cukup bijaksana untuk tidak menimbulkan skandal langsung, tetapi efektif dalam menghasilkan spekulasi tentang konflik nyata. Setiap publikasi adalah batu bata lain dalam pembangunan narasi yang ingin dipaksakan Laura. Jantungnya berdebar kencang saat ia mengikuti setiap artikel, menyaksikan rencananya terungkap dengan tepat. Laura membayangkan Camilla sebagai satu-satunya wanita yang mampu membawa stabilitas, menyatukan generasi, dan akhirnya menerima pengakuan publik yang menurutnya pantas ia dapatkan. Dalam benaknya, sang ibu menjadi pahlawan, dan dengan itu statusnya sendiri meningkat. Mungkin peran penasihat tidak resmi atau setidaknya validasi yang selalu ia dambakan. Tetapi di dunia nyata, tidak ada rahasia yang tetap tersembunyi selamanya. Bayangan mulai terjalin dari pihak William. Pada suatu sore yang dingin di kantor sementara di Kastil Windsor, William meninjau laporan keamanan, catatan panggilan, dan daftar artikel anonim yang diterbitkan selama 3 bulan terakhir. Perhatiannya tajam, hampir dingin. Ia tahu bahwa menunda berarti kehilangan kesempatan untuk mengendalikan situasi
Ia membuka berkas pertama yang disiapkan oleh tim keamanan media. Artikel-artikel tersebut dicetak dan ditandai dengan warna merah pada bagian-bagian yang mencurigakan. Petunjuk halus tentang perselisihan antar generasi dalam keluarga kerajaan dan detail tentang jadwal pribadi Raja Charles yang hanya diketahui oleh orang dalam. Artikel lain menggambarkan Camilla yang mencoba menengahi tetapi menghadapi perlawanan dari William dan Catherine. Tidak ada yang merupakan skandal terang-terangan, tetapi semuanya memiliki pola yang sama, informasi yang terlalu spesifik untuk sekadar gosip jalanan. William menoleh ke petugas keamanan di sampingnya. Periksa secara internal. Hanya mereka yang memiliki akses ke informasi di balik layar yang dapat menulis seperti ini. Analisis tersebut mengkonfirmasi kecurigaan mereka lebih cepat dari yang diharapkan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dipastikan bahwa artikel-artikel tersebut didasarkan pada informasi yang hanya dapat diakses oleh beberapa anggota staf kerajaan dan penasihat media tingkat menengah. Di antara mereka, Edward Hargrove menonjol sebagai tanda bahaya. Dia telah menghadiri sebagian besar pertemuan yang terkait dengan isi pasal-pasal tersebut, mulai dari jadwal raja hingga keputusan amal dan perselisihan kecil antara William dan Camilla mengenai citra publik. Suasana di Kastil Windsor terasa mencekam dengan ketegangan yang hampir tak terasa, seolah setiap batu kuno di dindingnya merasakan sesuatu sedang terjadi di balik bayangan. Pangeran William mengepalkan tinjunya, merasakan gelombang pengkhianatan menerjangnya seperti laut yang mengamuk. Ia teringat jelas gambar Edward Hargrove dalam video pengawasan malam sebelumnya. Wajah cemas, anggukan tergesa-gesa saat ia berbincang dengan Laura Lopez. Ada sesuatu yang lain di balik pertemuan-pertemuan ini, sesuatu yang menghubungkan Hargrove dengan dunia luar, dan William tidak akan mengabaikannya. Tim keamanan menyelidiki lebih dalam. Mereka meninjau riwayat pertemuan dan mengkonfirmasi kekhawatiran terburuk William. Hargrove dan Laura Lopez telah bertemu setidaknya 4 kali dalam 2 bulan terakhir. 3 dari pertemuan ini berlangsung di kafe-kafe London yang tenang, dan 1 di acara amal kecil yang dihadiri Laura sebagai tamu Camilla. Meskipun singkat, pertemuan-pertemuan ini sudah cukup untuk bertukar informasi penting. William bangkit, mondar-mandir perlahan di sekitar ruangan sambil mencoba menyusun jalinan rumit itu dalam pikirannya. Ia berhenti di dekat jendela dan memandang ke arah Windsor Gardens yang diselimuti kabut senja. Angin dingin bertiup, tetapi ia hanya merasakan tekad yang membara. Ia kembali ke mejanya dan mengeluarkan perintah berikut. Tinjau transaksi keuangan. Setiap aktivitas yang tidak biasa dalam urusan Hargrove, kontrak periklanan, atau uang dari sumber yang terkait dengan Laura atau dana amalnya. Petugas itu mengangguk cepat mencatat. William tahu ini adalah langkah yang rumit. Ia membutuhkan alasan yang dapat dibenarkan dan tidak boleh melanggar hukum. Tetapi dalam keadaan darurat domestik, ia berhak meminta penyelidikan yang lebih menyeluruh. Saat matahari terbenam di balik menara-menara kuno, William duduk, menghela napas panjang. Ia tidak lelah karena kurang tidur, tetapi karena beban kebenaran yang perlahan muncul. Ia memikirkan ayahnya, Raja Charles, yang berjuang untuk menjaga stabilitas meskipun kesehatannya menurun. Ia memikirkan Catherine dan anak-anaknya, korban tak berdosa yang dapat terseret dalam skandal. Dan ia memikirkan Camilla, yang telah ia terima, tetapi sekarang tindakan putrinya mengancam untuk menghancurkan semua yang telah ia lindungi. Kita harus bertindak cepat, katanya kepada atasannya. Pantau setiap gerak-gerik mereka dengan cermat. Jika mereka mencoba menutupi jejak mereka, kita akan memiliki lebih banyak bukti. Dan ketika kita memiliki cukup bukti, saya akan menghadapi mereka secara langsung. Ia mematikan layar dan berdiri untuk menyesuaikan rompinya. Ia memiliki pertemuan dengan para donatur malam itu dan perlu menjaga penampilan yang normal. Namun, rencananya jelas. Ikuti jejak sampai akhir, kumpulkan bukti yang tak terbantahkan, dan ketika waktunya tepat, akhiri konspirasi sebelum menghancurkan semua yang telah ia lindungi selama bertahun-tahun. Ia meninggalkan ruangan dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. Perburuan telah dimulai dan tidak akan berhenti sampai semuanya jelas.
Suasana di Windsor telah tenang setelah hari-hari yang kacau. Lampu redup di koridor panjang menerangi dinding batu kuno, menciptakan bayangan panjang. Tetapi dalam kegelapan itu, serangan balasan diam-diam sedang berlangsung dengan kecepatan luar biasa. Pangeran William tidak lagi menunggu laporan. Ia telah memasuki mode aktif, memantau setiap gerak-gerik Laura Lopez dan Edward Hargrove, menunggu saat mereka akan mengungkapkan kelemahan terbesar mereka, kepanikan. Hargrove adalah orang pertama yang merasakan tekanan. Pagi itu juga, ia menerima pesan internal dari Departemen Sumber Daya Manusia Kerajaan yang meminta riwayat perangkat pribadinya dalam waktu 24 jam untuk pemeriksaan keamanan rutin. Ia tahu ini bukan prosedur biasa, jantungnya berdebar kencang saat membaca pesan itu. Duduk di kantor kecilnya di Istana Kensington, tangannya gemetar saat memegang teleponnya. Ia bergumam, "Mereka tahu," sambil keringat dingin mengalir di punggungnya. Tanpa ragu, Hargrove mulai menghapus semua jejak. Ia membuka aplikasi terenkripsi yang diceritakan Laura kepadanya dan menghapus seluruh riwayat obrolannya selama 3 bulan terakhir. Ia mengganti kartu SIM-nya dengan yang baru yang dibeli dengan tergesa-gesa di toko terdekat, membuang yang lama di tempat sampah umum yang berjarak beberapa mil dari rumahnya. Ia mengatur ulang komputer pribadinya ke pengaturan pabrik dan mentransfer file yang berkaitan dengan kerajaan ke hard drive eksternal, yang kemudian ia sembunyikan di brankas keluarga. Ia bahkan segera menghubungi seorang jurnalis yang telah menerima informasi darinya, meminta penghapusan atau pengeditan 3 artikel terakhir. Kurangi agresivitasnya, Hargrove mengetik dengan tergesa-gesa. Simpan saja poin-poin utamanya, tanpa detail internal. Perubahan-perubahan itu dilakukan terburu-buru dan ceroboh, tetapi Hargrove tidak menyangka setiap gerakannya akan dipantau. Tim keamanan William telah memasang perangkat lunak pemantauan tidak langsung pada perangkat resmi kerajaan. Meskipun Hargrove menggunakan peralatan pribadi, transaksi bank dan riwayat lokasi meninggalkan jejak yang tak terhindarkan. Sebuah transfer kecil dana amal Laura Lopez ke rekening Hargrove yang dilakukan 2 minggu sebelumnya ditemukan. Jumlahnya tidak besar, hanya 15.000 pound sterling, tetapi itu cukup untuk membuktikan adanya hubungan keuangan. William memeriksa setiap detail dengan ketelitian yang hampir seteliti operasi bedah. Pengkhianatan, pikirnya, tidak pernah lebih menghancurkan daripada ketika ditemukan di tempat-tempat yang diyakini aman. Pikirannya memutar ulang setiap pertemuan, setiap gerakan mencurigakan, setiap sosok yang tidak pada tempatnya. Intrik yang mengancam monarki bukanlah rumor kosong. Itu adalah rencana yang rumit, tantangan langsung terhadap stabilitas yang telah ia sumpahkan untuk lindungi. Dan sekarang dipersenjatai dengan bukti dan tekad, ia siap untuk menghadapinya. Sementara itu, di Windsor, Pangeran William memantau setiap gerak-gerik dari kantornya. Setiap laporan memperkuat keyakinannya para konspirator berada di ambang kepanikan. Upaya terburu-buru untuk menghapus semuanya adalah bukti yang paling jelas. Tidak ada orang yang tidak bersalah bertindak seperti itu, ujarnya dalam pertemuan pribadi dengan Kepala Keamanan tengah malam. Catatan menunjukkan perubahan perangkat, permintaan untuk menghapus riwayat penelusuran, dan panggilan dari Hargrove kepada wartawan dengan nama samaran. William berdiri mondar-mandir perlahan di ruangan itu, menyadari bahwa ia akan menjebak mangsanya. Mereka pikir mereka telah menghapus semuanya, tetapi mereka lupa bahwa setiap tindakan meninggalkan jejak. Kita memiliki cukup bukti untuk menghadapi mereka sekarang, katanya dengan tegas. Di mejanya, ia meninjau kronologi tindakan Hargrove dan Laura. Pertemuan sebelumnya, aliran uang, artikel yang diterbitkan, dan upaya canggung untuk menutupi kebenaran. Semuanya terhubung dengan sempurna. Ia memerintahkan timnya untuk melanjutkan pengawasan tanpa campur tangan, membiarkan mereka yang terlibat menggali kuburan mereka sendiri. Setiap langkah gegabah Laura dan Hargrove memperkuat bukti terhadap mereka. William merenungkan perlindungan yang harus ia berikan kepada ayahnya, Raja Charles, dan keluarganya, Catherine, anak-anaknya, dan meskipun dengan dilema pribadi, Camilla. Tak seorang pun pantas mendapat tekanan media lebih lanjut, dan ia tidak dapat membiarkan putri Camilla terus merusak keseimbangan internal.
Malam itu juga, dalam kegelapan Windsor, serangan balasan maju secara diam-diam tetapi efektif. Setiap tindakan putus asa para konspirator menjadi bukti lebih lanjut. William tahu bahwa dalam beberapa hari, ia akan memiliki bukti yang meyakinkan untuk memanggil mereka ke konfrontasi langsung, tanpa ruang untuk belas kasihan atau kerahasiaan. Garis antara kesetiaan dan pengkhianatan akan segera ditarik secara definitif. Saat fajar, William memutuskan bahwa hari ini akan menandai akhir dari konspirasi tersebut. Ia tidak ingin memperpanjang situasi atau membiarkan intrik terus merembes ke dalam bayang-bayang. Dengan bukti yang kuat dari catatan pertemuan dan aliran uang hingga penghapusan yang ceroboh dan artikel yang diedit dengan tergesa-gesa, ia menunjuk langsung ke Laura Lopez dan Edward Hargrove. Ia memanggil mereka ke sebuah ruangan terpencil di sayap barat kastil, sebuah tempat yang tenang dan sepi, tanpa kamera pengawas dan dinding batu yang tebal di sekitar meja kayu panjang. Raja Charles telah diberitahu malam sebelumnya dan tiba lebih awal. Wajahnya serius dan matanya lelah meskipun masih waspada. Camilla tidak diundang. William tidak ingin dia menyaksikan momen penting ini untuk saat ini. Ia hanya mengatakan kepada putranya secara singkat, "Siapkan semuanya dengan rapi dan lakukan dengan benar." Laura adalah orang pertama yang tiba. Mengenakan setelan hitam sederhana dengan rambut disisir ke belakang, ia berusaha tetap tenang, meskipun tangannya sedikit gemetar saat meletakkan tas tangannya di kursi. Beberapa menit kemudian, Edward Hargrove muncul, pucat dan dengan tatapan yang menghindari pandangan, duduk di seberang Laura tanpa berani menatap langsung William atau Raja Charles. Sang pangeran berdiri di tengah meja, suaranya rendah namun tegas. "Tidak perlu berbasa-basi. Saya memiliki bukti yang meyakinkan, pertemuan rahasia, kebocoran informasi internal, aliran uang yang terkait dengan Anda, dan upaya untuk menghapus catatan dalam 2 hari terakhir. Hargrove memberikan informasi kepada sumber anonim. Laura, Anda mengordinasikan dan mengarahkannya." Keheningan menyelimuti ruangan. Hargrove menundukkan kepala, suaranya bergetar. "Yang mulia, saya mengakui telah membocorkan informasi. Tidak semuanya, hanya apa yang saya anggap kurang sensitif. Saya mengalami kesulitan keuangan, dan Nona Laura menawarkan dukungan. Saya salah, saya minta maaf." Laura tetap tegang, menyadari bahwa setiap kata adalah langkah lebih dekat menuju konfrontasi terakhir. William tidak menunjukkan kelonggaran. Setiap bukti yang terkumpul dipaparkan di hadapan mereka, mengungkapkan jalinan pengkhianatan yang telah dijalin di belakang keluarga kerajaan. Sang pangeran mengerti bahwa momen ini mendefinisikan lebih dari sekadar rasa bersalah. Ini dengan jelas menandai siapa yang setia dan siapa yang telah memilih pengkhianatan. Intrik yang bermula di balik bayang-bayang kini terungkap, dan Kastil Windsor sebagai saksi bisu menyaksikan kejatuhan mereka yang telah menantang integritas mahkota. Semuanya berawal dari rencana yang telah diatur dengan cermat untuk membocorkan informasi internal kerajaan, menggambarkan Camilla sebagai mediator dalam perselisihan keluarga, sekaligus membentuk kembali persepsi publik terhadap ratu. Laura telah menghabiskan berbulan-bulan memanipulasi Edward Hargrove, seorang konsultan media tingkat menengah, menawarkan insentif finansial kepadanya untuk memberikan detail pribadi tentang pertemuan, jadwal, dan perselisihan kecil. Informasi tersebut mulai mengalir ke jurnalis lepas, dan artikel-artikel yang bijaksana namun akurat mulai muncul, menanamkan narasi yang menurut Laura menguntungkan. Namun, kecerdasan dan kewaspadaan Pangeran William memastikan operasi tersebut tidak akan lolos tanpa hukuman. Menganalisis artikel dan sumbernya, ia dengan cepat mengidentifikasi bahwa informasi tersebut berasal dari akses internal yang terbatas dan Hargrove diidentifikasi sebagai pelaku utama. Konfrontasi terakhir terjadi dalam suasana tegang dan penuh emosi. Laura berusaha membela diri, suaranya berusaha tetap tenang. "Ini hanya kesalahpahaman. Saya hanya ingin ibu saya, Ratu, dilihat secara positif.
Saya tidak bermaksud menyabotase apapun, hanya ingin memperbaiki citranya. Ia tidak bermaksud mencelakai keluarga kerajaan. William menatap langsung ke arahnya. Suaranya dingin dan tegas. Sebuah gambaran yang adil yang mengungkap konflik internal. Menggambarkan keluarga kerajaan sebagai tidak stabil dan menunjukkan Camilla sebagai mediator. Itu tidak membantu, itu manipulasi. Raja Charles, yang sampai saat itu tetap diam, berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya rendah tetapi berwibawa. "Laura, apa yang telah engkau lakukan?" Laura menundukkan kepala. Air mata mengalir di pipinya. Tahu bahwa alasan apapun tidak berguna. Hargrove di sampingnya menangis dalam diam, bergumam. "Saya akan bertanggung jawab. Saya akan segera mengundurkan diri." William mengangguk kepada petugas keamanan yang menyerahkan surat pemberhentian segera kepada Hargrove tanpa kompensasi dan dengan larangan untuk mengungkapkan informasi apapun yang berkaitan dengan keluarga kerajaan. Dengan tangan gemetar, Hargrove menandatanganinya dan pergi, merasa kalah. "Sekarang giliran Laura." William berbicara dengan jelas. "Mulai sekarang Anda dikecualikan dari semua kegiatan resmi keluarga kerajaan. Tidak boleh menghadiri acara, tidak boleh mewakili, dan tidak boleh mengakses area terlarang. Alasan resminya adalah masalah keamanan internal. Camilla akan diberitahu nanti. Semua komunikasi Anda dengan anggota keluarga akan dipantau." Laura mendongak, suaranya gemetar. "Saya hanya ingin ibu saya lebih dihormati. Saya tidak menyangka akan sampai sejauh ini." William menjawab tanpa marah, tetapi dengan kekecewaan yang mendalam. "Anda memilih jalan yang salah, dan sekarang Anda menanggung akibatnya." Laura meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Pintu tertutup di belakangnya, meninggalkan keheningan yang terasa sangat berat. Konfrontasi telah berakhir. Keluarga kerajaan berhasil menghindari skandal publik. Artikel-artikel lama itu perlahan dilupakan oleh publik, tetapi secara internal keretakan itu dalam dan terus-menerus terjadi. Camilla, yang kemudian diberitahu, menangis dalam diam. Ia tidak menyalahkan Laura di depan umum, tetapi hubungan ibu anak itu kini memiliki luka yang tak dapat diperbaiki. William dan Charles melanjutkan pekerjaan mereka, tetapi setiap pertemuan dengan Camilla diwarnai dengan kesedihan yang terpendam. Stabilitas memang telah dipertahankan, tetapi dengan biaya emosional yang tak terhitung. Kepercayaan dan loyalitas dalam keluarga telah terluka secara permanen. Dalam momen kesendirian, William bersandar di balkon Kastil Windsor, menatap taman yang diselimuti kabut. Angin dingin musim dingin membelai wajahnya, dan dengan berbisik ia berkata, "Kita telah mempertahankan stabilitas, tetapi kepercayaan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun kembali. Garis batas telah ditarik di dunia nyata. Garis batas antara loyalitas dan pengkhianatan begitu terbentuk akan tetap ada selamanya. Ancaman sebenarnya tidak selalu datang dari musuh yang terlihat. Terkadang para manipulator diam yang tampak dekat justru menimbulkan bahaya yang paling berbahaya." Kisah Laura menjadi pengingat internal. Bahkan niat terbaik sekalipun, jika disalahgunakan, dapat menghancurkan apa yang paling ingin dilindungi. Dan di keluarga kerajaan, di mana citra dan persepsi adalah senjata yang sama ampuhnya dengan dekrit apapun, setiap tindakan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Episode tersebut menutup babak intrik senyap, tetapi membuka ruang untuk refleksi tentang sifat kekuasaan, kepercayaan, dan loyalitas keluarga. Sebuah pengingat bahwa di aula istana, setiap tindakan memiliki harga dan bahwa konsekuensi dari ambisi yang salah arah dapat bergema selama beberapa generasi.